Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati, siapkan pikiran kita, tubuh kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Kita mau bangun mezbah pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam atas pujian penyembahan kita. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau boleh memberikan kami kesehatan. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan kami rindu meninggikan Engkau. Memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Segenap hati kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih Yesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu atas setiap kami. Nyatakan Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Tuntunan-Mu setiap pagi, tuntun kami setiap waktu. Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Oh, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami, di dalam hidup kami, Yesus. Nyatakan jalanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku,
rajaku, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau mempelajari firman-Mu, mendengarkan perkataan dan pesan-pesan-Mu. Tuhan, tuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu. Mampukan kami melakukannya Bapa, agar jalan hidup kami boleh semakin diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami bagi firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan kebenaran. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, ya, dalam perlindungan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan. Dan sebelum kita memulai semua aktivitas kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai tuntunan bagi jalan hidup kita, agar hidup kita boleh semakin berbahagia ketika kita berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Iya, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-12, ya. Firman Tuhan berkata, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan anak rohaninya Timotius. Kita tahu bersama Timotius mengikuti Rasul Paulus di usianya yang masih muda dan dia ikut melayani Rasul Paulus berkeliling. Tetapi di sepanjang perjalanannya ternyata dia tidak melihat hal-hal yang menyenangkan, justru aniaya, penderitaan. Dia melihat bagaimana Rasul Paulus dipenjara, menghadapi banyak pergumulan, karam kapal, mau dibunuh, disesah karena nama Yesus. Karena itu Rasul Paulus menulis sebuah surat kepada Timotius. Dia berpesan, ya, dan ini adalah tentunya firman Tuhan, ya, yang datang lewat lewat Rasul Paulus bagi Timotius untuk menguatkan Timotius dalam pelayanannya. Ya, dia berkata kepada Timotius, memang kata Rasul Paulus, setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya.
Dan kita tahu bersama semua surat-surat yang ditulis ini adalah firman Tuhan. Ya, itu adalah firman yang ditulis melalui Rasul Paulus untuk mengingatkan dan menguatkan Timotius di dalam pelayanannya menghadapi banyak penderitaan. Ketika kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika kita mau hidup beribadah. Ya, apa sih ibadah itu, saudara? Ya, Roma 12 berkata, ibadah yang sejati itu ialah mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu ketika kita mempersembahkan hidup kudus, ya, yang berkenan pada Allah. Ya, untuk mempersembahkan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah itu tidak semudah kita ngomong, ya, karena ada perjuangan, bahkan ada penderitaan. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kepada anak rohaninya Timotius, memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus itu akan menderita aniaya. Mungkin kita tidak mengalami aniaya secara fisik, dibunuh, mau disiksa, dipenjara, disesah. Ya, tetapi mungkin hari-hari ini kita mau hidup beribadah kepada Kristus, kita menderita aniaya secara batin. Ada banyak ibu-ibu yang WA ke saya bagaimana ya dia ditentang oleh suaminya untuk ikut beribadah. Ada ibu-ibu yang curhat ke saya ketika dia membagikan firman Tuhan, khotbah-khotbah dari saya, dia dimarahin suami. Ngapain sih kamu itu bagi-bagiin itu? Kalau mau nonton sendiri aja, gak usah bagi-bagi sama orang. Dia bilang, padahal suami saya juga Kristen, Bu, tapi diajak doa gak mau. Ya, kita akan menderita aniaya-aniaya yang seperti ini, saudara. Ya, ketika kita mau coba hidup benar, ya, bahkan orang berkata, ngapain sok rohani lu? Ya, ada aniaya. Memang untuk hidup beribadah dalam Kristus Yesus itu kita akan menderita aniaya. Yang namanya aniaya itu kan ya enggak bisa balas teraniaya. Karena memang sebagai anak Tuhan kita enggak boleh membalas. Ada orang-orang yang teraniaya oleh mertuanya, dia enggak bisa balas, dikata-katain. Ada orang-orang yang menderita oleh menantunya. Ya, tapi bagian kita tetaplah setia. Sekalipun kita dianiaya, apa yang harus kita lakukan? Rasul Paulus bilang, memang setiap orang yang mau hidup beribadah itu dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan disesatkan dan menyesatkan. Makanya ada orang yang tanya, Bu, kata ibu kita suruh berdoa untuk mertua kita, supaya dia bisa juga berlaku baik pada kita. Ya, tapi kenapa, Bu, mertua saya semakin jahat malah? Ya, firman Tuhan berkata, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya, orang mau baik atau tidak kepada kita, pokoknya kita melakukan bagian kita saja. Ya, gak usah peduli dia mau berubah atau tidak bagi kita. Ya, kita tetap melakukan bagian kita. Bukan perilaku orang pada kita yang akan membuat kita melakukan firman Tuhan. Tapi karena komitmen kita memang mau sungguh-sungguh melakukan firman itu, saudara, ya. Ada yang ke-13, ya, di sana dikatakan, lihat ya, tetapi orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Bagian kita di sini apa? Walaupun orang mau berespon baik atau tidak, mertuamu berubah atau tidak, suamimu berubah atau tidak, tetaplah engkau, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita juga harus meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dan sanggup bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, bagian kita itu bukan, ya saya capek, Bu, ada yang bilang. Melakukan kebaikan terus sementara suami saya itu jahat terus. Biarin aja, itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan kita adalah tetap berpegang pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini. Urusan kita tetap berusaha, berjuang bagaimana aku tetap hidup berkenan melakukan firman. Seberat apapun tantangannya, seberat apapun persoalannya, seberat apapun aniaya yang harus aku derita, aku tetap berketetapan hati, hendak berpegang kepada kebenaran yang telah aku terima dari Tuhan, yang telah aku terima dari hamba-hamba Tuhan dan yang aku yakini. Ya, kata firman Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, bagianmu itu
enggak usah menuntut orang berbuat baik juga kepada kamu. Ya, enggak usah menuntut keadaan berubah dulu untuk kamu, baru kamu mau melakukan kebenaran. Ya, ada banyak orang-orang hari-hari ini yang berkata, Tuhan aku mau setia asalkan suamiku bertobat. Tuhan saya mau begini asal rumah tangga saya diberkati. Tuhan saya mau begini, ya yang penting engkau memulihkan usaha saya. Jangan. Tuhan apapun keadaan di sekelilingku, aku berketetapan untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Seperti yang firman Tuhan tulis hari ini, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jangan pernah melupakan orang-orang yang mengajarkan kebenaran kepada saudara. Mereka telah menanam investasi rohani dalam hidupmu. Berdoalah saudara. Bagi orang-orang yang mengajarkan kebenaran bagi engkau, jangan pernah melupakan. Tetapi engkau harus berdoa buat dia. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh, ketika kita mau terus berharap, bahkan ketika kita mau terus melakukan firman, berketetapan hati untuk melakukan firman Tuhan, maka dia Tuhan yang tidak pernah tutup mata. Dia melihat penderitaanmu, dia melihat aniaya yang engkau alami, dia melihat semua air matamu. Karena itu jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti melakukan kebenaran. Jangan pernah berhenti untuk tetap berketetapan hati untuk berpegang pada firman Tuhan. Cepat atau lambat kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita mau berpegang pada firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami Bapa. Kami percaya firman-Mu lah yang membawa kami pada seluruh jalan kebenaran. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan, amin. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. Apapun keadaan bahkan penderitaan aniaya yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau tetap belajar berpegang pada firman Tuhan. Bahwa iman kami terus tertanam di dalam Engkau. Kami tidak mau menjadi orang jahat, karena orang jahat akan bertambah jahat. Orang fasik akan bertambah fasik, mereka menyesatkan dan mereka saling menyesatkan. Kami mau berketetapan hati menjadi orang benar yang terus dipulihkan dan dimampukan Tuhan. Engkau lihat kerinduan kami untuk menyenangkan Engkau. Bukan karena kekuatan kami, namun kami butuh kasih karunia-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang terus setia mengikuti Mezbah Syukur. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga, yang bekerja di luar daerah, di luar kota, di dalam kota, yang bekerja di luar rumah, yang di dalam rumah. Tuhan menyertai, memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Biar apa yang kami buat hari ini mendatangkan perkenanan Tuhan. Apapun masalah persoalan kami tahu dalam nama Yesus ada jawaban. Tuhan terus memberkati bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf, amin.
Bangsa Indonesia dalam kendali tangan Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.